warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuri Safitri. Kali ini kita akan belajar materi akidah akhlak kelas 7 MTS, yaitu mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah ini itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah sifat wajib Allah, kemudian yang kedua sifat mustahil Allah, dan yang ketiga adalah sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk materi ini kita akan bahas terlebih dahulu mengenai sifat wajib Allah. Nah, yang dimaksud dengan sifat wajib Allah adalah sifat yang pasti dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan keagungannya sebagai pencipta alam semesta ini. Nah, untuk sifat wajib Allah ini masih dikelompokkan lagi menjadi 4 sifat. Yang pertama adalah sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah ini adalah sifat untuk menegaskan adanya Allah, di mana Allah menjadi tidak mungkin tanpa adanya sifat tersebut. Misalnya, yang tergolong dalam sifat nafsiyah ini adalah sifat wajib Allah wujud, yang artinya adalah ada. Jadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dan mustahil jikalau Allah itu tidak ada. Nah, kemudian yang kedua dari sifat wajib Allah ini adalah sifat salbiyah. Nah, yang dimaksud dengan sifat salbiyah ini adalah sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tergolong dari sifat salbiyah ini diantaranya ada 5, yaitu sifat wajib qidam, artinya terdahulu atau tidak ada permulaan. Kemudian ada sifat wajib baqo yang artinya kekal. Kemudian ada sifat mukhalafatulil hawadis yang artinya tidak sama dengan yang baru. Kemudian qiyamuhu binafsihi yang artinya berdiri sendiri, dan ada sifat wajib wahdaniyah yang artinya esa. Jadi tadi kan sifat salbiyah itu sifat yang menolak apa yang tidak layak bagi Allah. Yang tergolong tadi salah satunya adalah sifat wajib wahdaniyah atau esa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu esa zatnya, esa sifatnya, dan juga esa perangainya. Jadi mustahil kalau Allah itu memiliki sifat, kemudian zat, dan juga perangai yang berbilang-bilang. Ya, selanjutnya yang ketiga dari sifat wajib Allah ini adalah sifat ma'ani. Jadi yang dimaksud dengan sifat ma'ani ini adalah sifat yang pasti ada pada zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat-sifat ini, sifat ma'ani ini itu adalah sifat-sifat yang juga dimiliki oleh makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bedanya, jika yang memiliki sifat ini adalah Allah, maka sifat ini tidak terbatas. Sedangkan jika yang memiliki sifat ini adalah makhluk, maka sifat ini terbatas. Misalnya, Allah itu maha hidup. Jadi Allah itu selamanya akan hidup dan tidak akan mati. Sedangkan makhluknya juga hidup, tetapi makhluk Allah ini suatu saat akan mati, seperti itu. Nah, yang tergolong dalam sifat ma'ani ini itu ada 7. Yang pertama adalah sifat wajib qudrat yang artinya kuasa. Kemudian ada irodat yang artinya menentukan. Ada ilmu yang artinya mengetahui. Kemudian ada hayat yang artinya hidup seperti yang telah dicontohkan tadi. Kemudian ada sama yang artinya mendengar, basor melihat, dan juga ada kalam yang artinya berkata-kata. Selanjutnya yaitu sifat yang keempat,
atau yang terakhir dari golongan sifat wajib Allah ini, yaitu ada sifat ma'nawiyah. Sifat ma'nawiyah ini adalah sifat yang melekat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak bisa dipisahkan dari sifat ma'ani tadi. Artinya bahwa sifat ma'nawiyah ini itu adalah konsekuensi dari adanya sifat ma'ani. Nah, yang tergolong dari sifat ma'nawiyah ini itu ada 7. Yang pertama ada kaunuhu qadiron, yang artinya Allah Maha Kuasa. Kaunuhu muridon, yang artinya Maha menentukan. Kaunuhu aliman, artinya Allah Maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, yaitu Allah yang Maha hidup. Kaunuhu sami'an, Allah Maha mendengar. Kaunuhu basiron, Allah Maha melihat. Dan kaunuhu mutakalliman, artinya Allah Maha berkata-kata. Nah, demikian penjelasan mengenai sifat wajib Allah dan juga yang termasuk ke dalam golongan sifat wajib Allah. Masuk ke materi selanjutnya tentang sifat-sifat Allah ini, yaitu sifat yang kedua, sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud dengan sifat mustahil Allah itu adalah kebalikan dari sifat wajib Allah tadi yang sudah kita pelajari, yaitu sifat yang tidak mungkin ada dan tidak layak disandarkan kepada zatnya sebagai pencipta alam semesta ini. Selanjutnya sifat-sifat Allah yang ketiga, yaitu ada sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang dimaksud sifat jaiz Allah itu adalah sifat kebebasan Allah, yaitu kebebasan yang dimiliki Allah sebagai Tuhan semesta alam. Sifat jaiz Allah adalah kebebasan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya yang mutlak. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa bukti atau dalil kebenaran tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi untuk membuktikan sifat-sifat Allah itu dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama yaitu dengan menggunakan dalil akli atau dalil yang didasarkan pada akal. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan dalil nakli, yaitu dibuktikan dengan dasar Al-Quran dan juga hadis. Yang pertama sifat wajib wujud, artinya ada yang lawan katanya atau sifat mustahilnya itu adalah adam, artinya tidak ada. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang wajib untuk kita sembah itu pasti ada, dan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tanpa adanya suatu perantara dan tanpa ada yang mewujudkan. Nah, dalil akli atau yang berdasarkan akal itu dapat dibuktikan dengan adanya alam semesta ini. Jadi semua barang yang ada di lingkungan kita itu pasti ada yang membuat. Misalnya seperti meja ataupun kursi, itu yang membuat adalah tukang kayu. Kemudian ada baju atau pakaian, itu yang membuat adalah seorang penjahit. Jadi berdasarkan hal tadi tentu alam semesta ini pasti ada yang membuat dan tidak mungkin ada dengan sendirinya, seperti itu. Itu adalah dalil akli tentang sifat wajib Allah wujud. Kemudian dalil nakli tentang sifat wajib wujud ini itu terdapat dalam Quran surat Al-Imran, yaitu surat ketiga ayat ke-2, yang artinya bahwa Allah tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang maha hidup, yang terus menerus mengurus makhluknya. Jadi berdasarkan ayat ini kita ketahui bahwa
alam semesta ini itu ada yang mengurus, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tentu dari ayat ini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada, seperti itu. Ya, jadi selanjutnya setelah kita belajar tentang bukti atau dalil kebenaran mengenai sifat-sifat wajib dan juga mustahil Allah, kita akan belajar tentang bukti kebenaran dari sifat jaiz bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memiliki kebebasan-kebebasan yang mutlak. Di antaranya yang pertama adalah kebebasan untuk menciptakan ataupun tidak menciptakan sesuatu. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini dalam menciptakan sesuatu itu tergantung pada kehendaknya. Jadi dia itu memilih sesuatu kehendaknya dan tidak akan ada pihak lain yang dapat mempengaruhi kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kebebasan mutlak lain yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah kebebasan untuk mengatur semua makhluk sesuai dengan yang dikehendaki. Jadi semua perjalanan hidup yang dialami oleh kita sebagai manusia itu ada pada kuasa dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita mengetahui tentang sifat-sifat Allah, kemudian bukti kebenaran dari sifat-sifat Allah itu, bagaimana agar kita termasuk ke dalam orang-orang yang mengimani atau yang beriman kepada sifat-sifat Allah. Jadi yang pertama itu kita hendaknya percaya dan juga yakin adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta menjauhkan diri dari paham-paham yang anti Tuhan atau meniadakan Tuhan. Kemudian yang kedua yaitu mempercayai bahwa Allah Maha Pencipta alam dan segala isinya adalah Maha Azali, yaitu sudah ada sebelum adanya sesuatu apapun selain Dia sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu meyakini bahwa segala sesuatu yang bernama makhluk pasti akan binasa, rusak, mati, dan musnah, kecuali zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kekal. Allah Subhanahu wa Ta'ala ini kekal dan tidak akan mengalami perubahan. Kemudian yang keempat yaitu percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Maha Pencipta pasti berbeda dengan semua makhluk yang diciptakannya. Kemudian senantiasa hidup bergantung kepada kekuasaan dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak berbuat kemusyrikan ataupun menyekutukan Allah dengan Tuhan yang lain. Demikian penjelasan materi mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga setelah kita belajar mengenai sifat-sifat Allah ini, kita menjadi orang-orang yang mengimani adanya sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.